Gimana keadaan kakekku? Kalau keluarga ada pesan, sebaiknya segera disampaikan. Pak Yusuf, kondisi kakekmu sudah parah. Dia dulu selalu berharap kamu menikah. Dia sampai bikin surat wasiat dan mengancammu dengan 40% saham grup Cahaya Abadi. Kalau sebelum dia meninggal kamu belum nikah, sumbangkan semuanya ke lembaga sosial. Sekarang gimana? Coba segala cara. Cari wanita siapapun. Dokter, aku mohon, tolong selamatkan ayahku. Ayahku sudah gak kuat lagi. Aku janji aku akan kumpulkan uangnya. Bisakah jalani operasinya dulu? Nggak bisa. Cepat kumpulkan uangnya. Operasi ayahmu memang nggak bisa ditunda lagi. Gimana ini? Aku harus cari uang sebanyak itu di mana? Tadi, apa kamu ada dengar dia bicara? Hah? Nggak ada. Kenapa aku bisa dengar isi hatinya? Coba cari paman. Mungkin dia bisa tolong aku. Gak apa-apa. Putri, pasti ada jalan keluar. Putri? Kayak pernah dengar. Putri! Sebenarnya ada apa ini? Nikah sama aku. Biaya pengobatan ayahmu. Aku yang bayar. Ini? Perjanjian pernikahan. Begitu kamu tanda tangan perjanjian ini, kamu akan mendapatkan 4 miliar. Setelah 2 tahun, kamu akan mendapatkan 6 miliar. Kalau di dalam waktu ini kakekku meninggal, perjanjian ini otomatis batal. Aku akan langsung lunasi sisanya. Kalau oke, tanda tangan saja. Mereka ini kelihatan rapi dan terhormat. Harusnya bukan komplotan penipu kan? Santai aja. Sekarang penipu juga pilih-pilih target. Lihat dirimu. Apa kamu layak? Kok dia bisa tahu kalau aku kira dia penipu? Aku gak punya uang, tapi badanku lumayan. Lagi pula kalau kamu ambil ginjalku gimana? Kamu berhati-hati juga? Yusuf Saputro dari grup Cahaya Abadi. Kamu cucu kolong merak Kota Merdeka? Penipu, pasti penipu. Pak Yusuf, dokter untuk ayah Nona Putri sudah diatur. Sudah siap untuk operasi. Kamu beneran Yusuf? Kasih kamu 2 menit untuk ambil keputusan. Nggak baca syarat perjanjiannya. Gak perlu. Kamu kasih uang, kamu yang pegang kendali. Suruh aku kerja apa saja, aku juga siap lakuin. Asal gak suruh aku jadi wanita murahan. Hanya perlu ingat satu hal. Jangan suka sama aku. Karena kamu tampan, aku maafin kamu ya narsis. Aku gak akan melanggar peraturan. Baik, kita urus surat nikah dulu. Lalu ketemu kakekku. Nikah? Kak, kamu gila ya? Bisa-bisanya nikah mendadak. Wanita ini kayak orang miskin. Gak enak dipandang. Udah terima uang. Harus tahan. Dengar baik-baik. Mulai sekarang dia itu kakak iparmu. Bicara baik-baik. Aku gak setuju. Kamu kira semua perempuan bisa masuk ke keluarga kita? Paling enggak, harus cari yang sepadan. Dengan keadaan kayak gini, sepertinya tidak akan berhasil. Terus gimana aku bisa tolong ayahku? Jangan-jangan kamu hamil. Oh, Kak, ternyata kalian nikah karena hamil duluan. Drama banget. Lagian kita sudah menikah. Aku kesini untuk kasih tahu kakek. Kaki, kamu sudah sadar? Dokter, pasiennya sadar. Astaga, keajaiban medis. Kakek, syukurlah kamu akhirnya bangun juga. Menantu kesayangan, sini. Oh, kakek. Syukurlah, keluarga Saputro ada penerusnya.
Gawat, gawat. Kakek. Kakek! Pak Yusuf, Nyonya. Pak Gunarta hanya ketiduran, bukan meninggal. Keluarga Saputro kelihatan kurang pintar. Lucu banget kalau orang meninggal, monitor jantungnya cuma garis lurus. Belakangku terasa dingin. Kenapa aku rasa dia tahu aku lagi ketawain dia? Nona Putri, operasi ayahmu sangat sukses. Pak Yusuf sudah pindahin ayahmu ke kamar VIP. Ada perawat yang menjaganya selama 24 jam. Mulai sekarang, kamu gak perlu bolak-balik ke rumah sakit lagi. Makasih dokter. Iya. Sembilan nol. Seumur hidupku belum pernah lihat uang sebanyak ini. Aku akan balas budi kamu. Pagi, Pak Yusuf. Drama di dunia nyata. Apa ini gaya bos besar? Wah. Jadi Yusuf ini beneran CEO grup Cahaya Abadi. Kalau gitu aku bakal jadi Nyonya Yusuf. Putri Hartono, kenapa kamu di sini? Yani, sudah lama gak ketemu. Kenapa? Aku dengar kamu lagi cari kerja. Masa kamu mau coba daftar di grup Cahaya Abadi? Hah? Apa mereka buka lowongan? Buka lowongan, tapi gak rekrut orang kaya kamu yang pendidikannya rendah. Syarat masuk grup Cahaya Abadi itu tinggi. CV-mu gak akan bisa tembus seleksi awal. Kita lulusan universitas yang sama dan pendidikan yang sama. Kenapa standarnya bisa beda? Jelas saja beda. Paman aku itu direktur di perusahaan ini. Dia backingan aku. Apa kamu punya backingan kayak gini? Pak Yusuf? Backingan aku datang kan? Hai! Aku lupa kalau harus sembunyi status pernikahan. Kamu kenal Pak Yusuf? Ternyata ini Pak Yusuf. Senang bisa ketemu. Beneran keterlaluan. Aku sengaja datang buat ucapin makasih. Datang buat bilang makasih. Hai. Putri, kamu datang buat ngelawak ya? Orang sepertimu, mana mungkin kenal Pak Yusuf. Tapi kalau kamu pengen masuk sini, aku bisa bantu kamu. Ada satu posisi yang cocok buat kamu. Posisi apa? Tukang bersih-bersih. Makasih ya. Aku gak percaya kalau aku Putri Hartono gak bisa masuk sini. Di sini kan ada seseorang yang hatinya lembut. Nggak boleh. Kenapa? Mentang-mentang ada hubungan sama aku, jadi mau masuk grup lewat jalur belakang. Ini kan nggak adil sama yang lain. Datang untuk bilang makasih, ternyata mau masuk ini. Aku kira kamu orang yang berhati lembut. Ternyata hatimu keras kayak batu. Kamu bilang apa? Aku gak bilang apa-apa. Aku cuma pingin jadi anak magang. Juga gak boleh. Kamu cuma mau magang. Kukira kamu mau langsung duduk di kursi direktur. Woi! Aku ini masih tahu diri. Aku kan bukan istri beneranmu. Aku mana berani minta yang aneh-aneh. Kasih CV-mu. Beneran sudah siapin. Pulang dan tunggu kabar. Oh iya, lain kali jangan asal cari aku. Di luar, kita harus kayak orang asing, gak kenal satu sama lain. Baik, Pak Yusuf. Jangan lupa baca CV-nya ya. Dasar pelit, bantu aku dikit. Aku kan istrinya. Hah?
Putri Hartono. Kenapa? Kakek kenapa-napa? Kalau gitu cepetan. Cucu menantu, kamu sudah datang. Kakek, kamu nggak apa-apa. Kata dokter kakek kayak habis minum obat ajaib. Bentar lagi udah boleh pulang. Memang harus tunggu kamu menikah. Kamu lihat, aku nggak cuma makin sehat. Sekarang, aku punya cicit juga. Beneran kebahagiaan berlipat ganda. Aduh, kebablasan. Gimana aku bisa punya anak? Sebenarnya punya anak sama dia juga lumayan. Setidaknya dia ganteng. Gennya pasti bagus. Siapa tahu kedepannya beneran bisa dipakai karena anak. Lumayan juga. Kehidupanku beneran bakal lancar banget. Memang wanita yang matre. Oh, wah. Bener aja, ada orang yang terlahir kaya, ada juga orang yang kerja keras tapi tetap jadi kuli. Gila, jadi ini dunia orang kaya. Pembantu aja sebanyak ini, bunga dan tanaman sebanyak ini. Kalau gitu bayar air sebulan harus berapa? Bisa beli rumah ratusan miliaran. Khawatir air tiap bulan. Kamu kok penasaran aja? Kenapa kau tahu aku pikirin tagihan air? Tebak. Sialah, emang gak ngerti kau miskin. Gajiku saja kan kalah sama tagihan airnya. Kenapa? Kamu masih ngomong kasar. Aku... Aku tekankan, ke depan kita cuma hubungan tidur sekamar. Cukup akting di depan keluargaku saja. Soal pernikahan kita, selain keluargaku, yang lain gak bakal tahu. Aku mengerti. Kamarnya sebesar ini, kok cuma ada satu ranjang? Kalau tiap hari tidur seranjang, ini bahaya banget. Gimana pun dia itu pria. Kalau dia gak bisa tahan diri terus paksa aku, bukannya aku bakal rugi. Kenapa kamu lihat aku kayak gitu? Apa wajahku ada sesuatu? Nggak ada, aku cuma ngerasa kamu berisik banget. Sialah, aku berisik dari mana? Aku di depanmu udah pura-pura kalem begini. Masih ngerasa aku berisik? Apa kau tahu berusaha diam itu susah banget? Aku ini cerewet tahu. Oh iya Pak Yusuf, aku tidur di mana ya? Cuman ada satu ranjang. Kamu pasti tidur di lantai. Oh. Atau kamu mau tidur sekasur sama aku? Enggak. Tapi Pak Yusuf, ngomong-ngomong apa kau sudah lihat CV-ku? Aku kelihatan nganggur kan? Hah? Kalau gak bisa ya sudah. Aduh, benar juga. Aku bisa ganti targetnya. Putri, teknik pijatanmu hebat banget. Aku sering pijatin ayahku. Kakek enak gak? Kakek, ini teh herbal buat turunin tekanan darah. Oh, Sini kakek, makan anggurnya. Lihat kakekmu, senangnya sampai begitu. Dasar penggila. Tempatkan Putri Magang di bagian pemasaran. Kalau dia tahu aku bantuin dia pasti senang banget. Kakek, aku pengen kerja di grup Cahaya Abadi. Apa kakek bisa tolongin aku? kamu sekarang lagi hamil. Kalau kerja, apa nggak terlalu capek? Enggak kok, kerja bikin aku bahagia. Kalau aku bahagia, bayinya juga ikut bahagia. Selama kamu senang, aku suruh Yusuf atur kerjaan yang santai buat kamu. Gimana kalau kamu jadi wakil direktur? Apa? Wakil direktur? Enggak kakek. Aku gak punya kemampuan itu. Lagi pula wakil direktur kerjaannya sibuk banget. Mana mungkin itu kerjaan yang santai. Nggak santai kan? Kamu tinggal duduk dan suruh bawahan untuk kerja. Kakek, aku itu pengennya mulai dari nol. Apa kakek bisa biarin aku masuk bagian pemasaran jadi anak magang? Kamu itu cucu menantuku. Nyonya grup Cahaya Abadi. Mana boleh jadi anak magang? Kakek,
kakek. Kamu setuju aja ya. Baik, baik, baik. Aku bolehin. Yeay, kakek emang lebih berguna dari Yusuf. Kalau gitu aku beneran buang-buang tenaga. Gawat, aku kesenangan jadi lupa diri. Kamu kenapa? Gak senang ya? Oh iya, kakek udah suruh aku. Orang ini kenapa gak jelas begini? Gila, gak nyangka. Badan dia bagus banget. Kenapa kamu gak pakai baju? Bukan urusanmu, ini rumahku. Biasanya aku begini. Kalau kamu gak nyaman, tahan aja. Aku mana mungkin gak nyaman. Buatku ini beneran bonus tengah malam. Apa rasanya? Cowok yang punya 8 otot perut ya. Jangan-jangan kamu mau pegang aku ya? Astaga, gimana dia bisa tahu? Aku gak tertarik sama 8 otot perutmu itu. Oh, kamu tahu jelas ada berapa ya? Waktunya tidur. Besok masih harus kerja kan? Pintar juga kamu. Langsung cari cara lewat kakekku. Kakek lebih enak diajak bicara dibanding kamu. Tapi, yang paling perlu diterima kasih tentu saja Pak Yusuf. Kau sudah tolongin ayahku, kau berjasa banget. Kamu sebaik ini di kehidupan sebelumnya pasti malaikat ya. Kau pasti dapat balasan baik. Pak Yusuf, ke depan kamu suruh aku ngapain aja, aku Putri, pasti bersedia. Dan gak bakal nolak sedikit pun. Pintar juga jelas. Aku harus bikin senang sumber uang. Ternyata cuma anggap aku sumber uang. Cuma kakekku yang mempan untuk dijilat, gak mempan buatku. Harus diakui, badan Yusuf beneran bagus banget. Kamu ngapain lihat aku? Siapa bilang aku liatin kamu? Segera singkirin pikiran kotormu. Jangan coba-coba ada pikiran yang aneh. Sudah boleh napas. Cepat mandi sana. Gimana dia bisa tahu apa yang lagi aku pikirkan? Jangan-jangan dia bisa baca pikiranku. Aduh. Yusuf orangnya lumayan baik juga. Dia tolong aku di saat aku kesusahan. Dia juga pindahin ayahku ke ruang VIP. Yang paling penting, badannya beneran bagus banget. Putri Hartono, jangan berhayal tentang dia lagi. Putri berisik banget. Aku gak ribut. Kamu jangan cari gara-gara. Wanita ini lagi ngapain? Putri! Bangun, waktunya bangun. Putri, kenapa kamu naik sepeda listrik? Kakek, ini rencana A kami. Jadi kita itu lagi menyamar. Kalau dipercaya abadi ada orang yang cuma bisa lihat situasi cari muka kerjanya gak bener, itu sangat merugikan grup kita. Makanya kalau kami keluar, kami menyembunyikan status kami. Oh, benar juga. Memang Putri bisa mikir ke depan. Putri, daya tangkapnya cepat juga. Beneran bikin orang lain gak kesemetan. Pak Yusuf, kamu itu klien spesialku. Mana mungkin ku biarin kamu mikir sendiri. Tentu saja pakai otakku yang pintar ini. Dasar cerdik. Semoga kamu beruntung. Kalau di grup Cahaya Abadi ada masalah, jangan cari aku. Jangan telat ya.
Yusuf, kau si anak kaya yang gak ngerti susahnya hidup. Aku akan bikin kamu rasain kehebatan sepeda listrikku. Jeremy, kenapa kamu biarin Putri nyalip pakai sepeda listrik? Dia masuk kerja jalanan macet. Cepetan. Putri, kenapa kamu datang lagi? Aku jelas datang buat kerja. Berubah pikiran setuju jadi petugas kebersihan? Pagi, Pak Yusuf. Pagi, Pak Yusuf. Salah satu alasanku semangat kerja itu karena bisa lihat muka gantengnya Pak Yusuf. Dia nggak cuma ganteng doang, badannya juga. Ih, Putri Hartono, dia itu klienmu. Kamu harus menyenangkannya, bukan incar dia. Incar. Putri, kamu ketawain apa? Nyebelin banget. Emangnya aku ganggu kamu? Ih. Dulu kamu godain Kak Budi kayak gini kan? Yani, kamu gila ya? Hari ini aku pesan es americano. Kebetulan bisa bikin kamu tambah sadar. Jangan lupa bersihin tempat ini. Bibi kebersihan. Orang ini otaknya bermasalah ya? Pak Yusuf, apa kamu gak berniat bantuin Putri kah? Apa kamu gak ada kerjaan? Suka banget ikut campur urusan orang. Anak muda kenapa gak punya aturan begini? Sampah itu harusnya dibuang di tong sampah. Maaf, Bibi. Biar aku yang bersihkan. Harus cepat bersihin. Kalau enggak nanti akan telat daftar. Ya nih, Pak Yusuf cari kamu. Pak Yusuf? Asisten Susi, sudah kerja berapa lama di grup ini? 3 tahun. 3 tahun. Baru 3 tahun, sudah sok senior dan tindas anak baru. Jangan-jangan tadi dia lihat. Pak Yusuf, jangan salah sangka. Tadi aku belum sempat sarapan. Jadi, gak sengaja. Aku kira kamu bakal ngaku salah. Gak nyangka malah cari alasan. Pak Yusuf, aku salah. Aku gak mau lihat hal kayak gini lagi. Keluar. Semua salah Putri. Setiap ketemu dia selalu sial. Ini tempat kerjamu. Terima kasih. Manajer Rizky, apakah salah? Dia itu petugas kebersihan baru. Kok bisa masuk ke bagian pemasaran? Ayo semuanya, aku kenalin anak magang baru di bagian pemasaran. Putri Hartono. Halo. Apa? Dia beneran keterima? Aku Putri Hartono. Siapa nama kalian? Putri, meski aku gak tahu kamu pakai trik apa bisa masuk ke bagian pemasaran, tapi aku saranin kamu ngaca dulu, biar sadar kenyataan. Jadi orang, kau harus tahu diri dulu. Juga jangan incar orang yang gak bisa kamu capai, baik itu Budi maupun Yusuf. Putri, kamu gila ya? Aduh, maaf ya. Tadi aku gak sengaja lengah, makanya kamu bisa serang aku. Tapi aku jauh lebih baik dari kamu. Aku cuma siram kamu pakai air bersih. Tapi aku gak ngerti. Yani, kenapa kamu suka banget cari ribut sama aku? Dari zaman kuliah udah begini. Apa karena Kak Budi? Kamu suka dia tapi dia gak suka kamu. Kamu gak bisa dapetin dia jadi kamu gangguin aku. Apa kamu bisa masuk akal dikit? Putri, kamu sebersih apa? Jangan kira aku gak tahu dulu waktu kuliah. Kamu pura-pura kasihan dan godain Kak Budi. Kau sudah gila. Putri, Pak Yusuf cari kamu.
Pak Yusuf beneran kenal Putri? Mana mungkin. Pak Yusuf, Anda cari saya? Kenapa Pak Yusuf? Kau cuma panggil aku si anak magang. Kalau teman kantor lihat, mereka bisa curiga sama kita. Kamu gak lupa kita? Gak lupa. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Aku gak apa-apa. Memangnya kenapa? Ditindas juga gak cerita. Aku kasih tahu. Meski di luar kita sembunyiin pernikahan, tapi kalau kamu ada masalah, aku juga nggak akan tinggal diam. Kalau ada masalah, kamu tinggal bilang aja pada aku. Pak Yusuf tenang saja. Aku gak bakal nyusahin kamu. Aku juga akan jaga rahasia, gak akan ada yang tahu soal kita. Kalau gak ada apa-apa lagi, aku balik kerja dulu. Tunggu sebentar. Kamu mau ngapain? Jaga jarak aman. Mulutmu itu corong ya. Kayaknya kita bikin masalah. Pak Yusuf, untuk masalah ini andalkan saja aku. Andalkan kamu. Pukul aku. Pukul kamu. CEO pukul orang. Sakit banget. Gak mau hidup lagi. Gak mau hidup lagi. Tolong. Aku nggak pukul dia. Masalahnya sudah selesai, tapi reputasiku. Dasar Putri cewek ini, beneran. Kamu bilang apa? Pukul orang. Kakek, Kurang ajar. Kamu sudah rusak nama baik keluarga Saputra. Kamu tega pukul istri sendiri. pukul istri apanya? Aku udah dengar semuanya. Berani-beraninya kamu pukul Putri di kantor. Cepat jelasin ke kakek apa kemarin aku pukul kamu. Putri, jangan takut. Kalau dia bully kamu, bilang ke kakek. Kakek pasti bela kamu. Kakek, Yusuf gak pukul aku. Itu cuma salah paham. Tapi, semua orang lihat sendiri. Aduh, cepet pikirin alasan lagi. Kakek, sebenarnya kejadiannya seperti ini. Waktu itu Pak Yusuf sentuh pipiku dengan lembut. Aku malu dan aku memalingkan wajahku dan teman kantor lihat. Jadi dikiranya Yusuf pukul aku. Oh, kalian berdua pacaran di kantor. Malah dikira yang lain. Pacaran? Kakek, kamu ngomong apa? Kakek, kamu jangan bilang begitu. Kayaknya aku salah paham. Kalian berdua beneran mesra banget. Putri, kamu harusnya jadi aktris saja. Hei, Ibu, kamu ngapain? Mengganggu saja. Udah malam masih tidur. Kau pergilah bekerja. Aku gak mau, siapa juga yang mau kerja. Aduh, aku rawat kamu jadi pemalas. Kamu tahu gak, kalau kamu terus gini, kakekmu akan lebih sayang Putri. Ku peringatkan, pergilah bekerja. Apa sudah kasih barangnya? Hampir lupa hal penting. Wah, aku memang jenius. Pak Yusuf, tentang kejadian hari ini aku terpaksa. Makanya ambil cara ini. Kamu kan lapang dada, gak mungkin marah sama aku kan? Kak, Ada apa? ini gara-gara kau. Aku harus sembunyikan statusku dan bekerja di perusahaan. Kak, aku gak mau kerja di perusahaan. Tolong bantu ngomong ke ibu ya. Nggak bisa. Kamu seharusnya mulai belajar di perusahaan. Gak berperasaan. Oh iya. Ada satu hal lagi. Katina sudah balik. Terus? Pokoknya aku sudah kasih tahu. Terserah mau datang atau enggak.
masih belum bisa move on ya? Begitu sebut Katina, langsung naik darah. Tina Dermawan? Dia itu cewek yang hampir nikah sama kakakku. Kalau dia nggak keluar negeri, kamu kira kamu bisa jadi Nyonya Saputro? Berarti mantan pacar. Iya juga. Cowok kayak Yusuf pasti dikelilingi banyak wanita. Lihat dari reaksinya, kayaknya dulu cinta banget deh. Aku lebih suka Katina. Yusuf, aku sudah pulang. Aku merindukanmu. Tina, kamu gila ya? Masih berani telepon aku? Yusuf, Jangan panggil nama aku lagi! aku tahu salah. Baru pertama kali lihat Yusuf marah separah ini. Dia nggak kenapa-napa kan? Putri, Aduh, jangan sampai ketahuan aku nguping dia lagi telepon. Dan juga kayak habis putus cinta. Semua pria suka jaga gengsi. Tapi sudah semalam ini dia masih belum tidur. Apa aku buatin susu ya? Kenapa aku jadi peduli sama dia? kok haus ya? Jadi pengen minum cola ding. Pengen minum cola? Gak ada kolanya. Gimana kalau lupakan saja? Tapi Yusuf itu klien tercintaku. Kalau dia senang, aku jadi punya uang. Kayaknya ada minimarket yang buka 24 jam. Semangat banget. Udah 15 menit, jangan-jangan dia kenapa-napa. Tengah malam gini kamu habis kemana? Dia gak boleh sampai tahu kalau aku keluar beli cola buat dia. Ini kelihatan kayak aku lagi berusaha deh. Aku pengen minum cola dingin, jadi aku keluar. Kamu pengen minum cola? Aku bisa bagi kamu mau? Loh, gak bisa dibuka. Sini. Putri Hartono! Ini itu tadi aku pulangnya lari. Aku kayaknya lari terlalu kencang, jadi kebanyakan goyang. Aku salah, biar aku bantu cuci ya. Nggak perlu. Kau gak perlu malu, aku juga udah pernah lihat. Wah! Kenapa Yusuf kelihatan kayak anak muda polos yang gak pernah pacaran? Mukanya merah banget. Gimana kalau aku godain dia? Manis banget. Dia sengaja. Maksudku cola, bukan kamu. Jangan keterlaluan. Kalau enggak, kamu gak akan kuat. Oh. Kalian bisa nggak sih lakuin hal ini di kamar aja? Mataku, ruang tamu itu bukan tempat kalian pacaran. Tidur ya, aku matiin lampu. Gawat, gawat. Kenapa Yusuf terus muncul di pikiranku? Sialah, pria ganteng celakai orang. Aduh.
Hari ini naik mobilku aja ke kantor. Gak bisa. Mobil mewahmu terlalu mencolok. Gimana kalau ada yang lihat? Kakimu... Gak apa-apa. Aku jalan dulu. Kalian udah dengar belum? Grup Cahaya Abadi mau kerjasama lagi sama grup Mitra Sentosa. Apa gara-gara Tina ya? Dengar-dengar dia baru pulang langsung alih proyek besar grupnya. Kayaknya gara-gara dia. Katanya dulu dia dan Pak Yusuf. Hei, apa mereka dulu ada hubungan? Gosipnya begini, dengar-dengar mereka itu sahabat dari kecil. Mereka sudah siap untuk menikah, tapi tiba-tiba Pak Yusuf kecelakaan. Dia selamat tapi koma 6 bulan. Tina malah batalin pernikahan dan dia pergi ke luar negeri. Jadi Pak Yusuf yang ditinggalkan ya? Oh, kasihan banget. Jadi mereka dulu tunangan. Pak Yusuf yang jomblo abadi ini katanya belum move on dari Bu Tina. Bu Tina, Anda sudah datang. Yusuf mana? Pak Yusuf, senang bertemu. Yusuf, aku kangen banget. Bu Tina, jangan kelewatan. Baiklah, hari ini karena kerja. Aku yang terlalu kangen, jadi kelewatan. Kenapa kamu juga... Aku ini asisten pribadinya Tina. Serius dikit. Pewaris kedua grup Jaya Abadi. Kamu nggak mau malah jadi asisten orang lain. Emang gayamu. Kita bertiga itu sahabat baik. Kalau ngomong jangan tajam gitu. Ruang rapat, silakan. Dia ini beneran gak bisa diajak bercanda. Hei, sini! Aku dengar Tuan Gerald dan Pak Yusuf gara-gara Tina sering saingan diam-diam. Cinta segitiga? Ada yang kayak gini? Aku tahu, cinta segitiga. Aku dengar hubungan Pak Yusuf dirusak temannya. Oh, Pak Yusuf kasihan banget. Yusuf, harusnya gak apa-apa kan? Meski Tuan Gerald ini ganteng banget, tapi dia itu playboy. Kalau ketemu pria kayak gini, mending lari sekencang mungkin. Pak Yusuf paling benci Americano tambah gula. Manajer suruh kamu antar kopi untuk Pak Yusuf. Aku? Kenapa? Anak magang mau pilih kerja. Oh. Gak becus! Kamu nggak tahu aku minum kopi tanpa gula.